Halo kamu semua, saya selamat datang di channel YouTube saya. Saya Dr. Tommy Jenumberi, spesialis bedah saraf dari Jayapura, Papua. Dan akhirnya saya bisa buat vlog lagi setelah sekian lama vakum dari YouTube. Dan kali ini saya akan share ke teman-teman semua satu kasus yang penting dan cukup berbahaya dan sering terjadi. Ya, itu adalah kasus cedera kepala. Kasus cedera kepala yang sedang dan berat itu sering menyebabkan kematian ataupun juga kecacatan. Di RSUD Jayapura sendiri rata-rata kejadian cedera kepala yang terjadi dan dibawa ke rumah sakit itu diakibatkan karena perkelahian dan juga kecelakaan lalu lintas yang semuanya itu ditenggarai oleh keadaan mabuk beralkohol. Jadi teman-teman, pada vlog kali ini saya akan share ke kalian semua tentang 3 hal. Yang pertama, apa itu cedera kepala. Yang kedua, bagaimana penanganan cedera kepala. Dan yang ketiga, bagaimana pencegahan dari cedera kepala. So, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai dan itu sudah. Yang pertama, apa itu cedera kepala? Jadi cedera kepala adalah cedera yang terjadi pada kepala yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan atau struktur kepala dan isi dari kepala itu sendiri, seperti kerusakan kulit, kerusakan tulang tengkorak, kerusakan selaput otak, dan juga kerusakan dari jaringan otak itu sendiri. Dan penyebab dari cedera kepala antara lain karena kecelakaan lalu lintas, berkelahi, jatuh dari ketinggian, juga karena olahraga. Yang kedua, bagaimana penanganan cedera kepala itu? Jadi saat seorang mengalami kecelakaan lalu lintas dan dia akan dibawa ke unit gawat darurat suatu rumah sakit, maka dokter jaga di rumah sakit tersebut akan melakukan screening awal dan penanganan awal untuk menstabilkan pasien itu. Setelah itu dokter akan menilai 8 tanda dan gejala dari cedera kepala. Antara lain, yang pertama, apakah ada jejas atau luka di kepala yang menunjukkan bahwa seberapa kuat benturan tersebut dan jenis benturannya. Apakah benturan itu benturan yang berupa benda tumpul atau benda tajam. Yang kedua, dokter akan menilai tanda kehitaman pada mata dan juga pada belakang telinga. Dan ini menunjukkan adanya suatu patahan dari dasar tulang tengkorak. Dan biasanya patahan ini disertai dengan kebocoran dari cairan otak. Jadi apakah disertai dengan ada keluar cairan dari hidung ataupun juga dari telinga. Yang ketiga yaitu muntah-muntah. Dan tanda muntah ini lebih dari 2 kali dan muntahnya biasanya muntah yang menyembur. Ini menunjukkan tekanan dalam otak yang cukup tinggi. Dan yang keempat adalah sakit kepala yang hebat. Ini menunjukkan adanya suatu peningkatan tekanan di dalam otak yang cukup tinggi. Yang kelima itu menunjukkan adanya lemah separuh badan. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya kerusakan pada jaringan otak, terutama mengatur satu sisi sebelah yang saling menyilang dari sisi separuh badan. Yang pada cedera otak yang ringan itu bisa dinilai apakah pasien tersebut menunjukkan gejala lupa ingatan atau tidak. Ini menunjukkan adanya gangguan dari fungsi otak dan juga ada gejala kejang. Kejang ini menunjukkan bahwa ada suatu kerusakan atau cedera pada jaringan otak itu sendiri. Dan tentunya yang terakhir, yang ke-8 adalah penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ini kita ukur dengan skala yang disebut dengan skala GCS atau skala kesadaran, dan menilai jadi orang normal seperti kita ini GCS-nya itu dihitung 15. Sementara kalau kurang dari 15 itu dikatakan abnormal. Nilai paling rendah itu 3, sehingga pada kasus kondisi di mana kesadarannya dikatakan 3 itu disebut dengan koma. Penurunan kesadaran ini itu menunjukkan seberapa beratnya cedera kepala tersebut. Apakah dia cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan atau cedera kepala berat. Semakin berat cedera kepala, maka semakin sulit untuk ditangani dan semakin besar resiko untuk terjadi kematian ataupun juga kecacatan. Dengan menemukan tanda dan gejala tersebut, dokter akan merekomendasikan untuk dilakukan foto CT scan kepala. Dan dari tanda dan gejala dan dari CT scan kepala,
itu akan disimpulkan suatu diagnosa pasti apakah ada patah tulang tengkorak, apakah ada perdarahan otak, ataupun apakah hanya terjadi bengkak pada otak itu, sehingga bisa diputuskan apakah pasien tersebut harus dilakukan operasi atau pembedahan pada otak atau cukup dengan konservatif atau dengan pengobatan saja. Dan untuk tindakan operasi biasanya pada kasus perdarahan otak, dan ini membutuhkan pertolongan dari dokter bedah saraf. Dengan kata lain, bahwa pasien tersebut harus dirujuk ke rumah sakit yang tersedia dokter spesialis bedah saraf. Dan untuk pasien yang konservatif itu cukup diberikan obat-obatan untuk mengurangi bengkak pada otak. Yang ketiga, bagaimana pencegahan dari cedera kepala itu sendiri. Yang pertama, intinya kita menghindari sesuatu yang akan memicu kita untuk terjadi kecelakaan atau terjadi benturan pada kepala, dan dalam hal ini adalah disarankan untuk tidak minum minuman keras atau mabuk-mabukan saat berkendara. Dan yang kedua, selalu memakai helm standar nasional Indonesia. Kita pakai helm ini tujuannya untuk melindungi kepala. Yang ketiga, selalu patuhi peraturan lalu lintas. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa minta perlindungan dari Tuhan sebelum berkendara, karena kecelakaan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Jika ada pengalaman atau teman-teman mengalami sendiri cedera kepala, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa bersyukur karena hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Sayang ah.